Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap harga pasar. Yang akan kita bahas pertama kali adalah pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Langsung ke soalnya, misalkan di sini diketahui fungsi permintaan ditunjukkan dengan QD sama dengan min 2P plus 16. Sedangkan fungsi penawaran ditunjukkan dengan QS sama dengan 8 plus 2P. Pajaknya jika dikenakan Rp2 per unit. Yang ditanyakan yang pertama adalah harga keseimbangan sebelum pajak yang kedua keseimbangan pasar setelah pajak dan yang terakhir grafik keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Maka yang pertama adalah keseimbangan pasar sebelum pajak. Kemarin kita sudah mempelajarinya, maka keseimbangan pasar tercapai ketika QD sama dengan QS ataupun PD sama dengan PS. Karena di sini diketahui QD dan QS, maka kita tulis di sini QD sama dengan QS. QD-nya diketahui min 2P plus 16, sedangkan QS-nya adalah 8 plus 2P. Pindah ruas yang sejenis, min 2P plus 2P pindah menjadi min 2P, 8, 16 pindah ruas menjadi min 16. Maka didapat min 4P sama dengan min 8. Maka P sama dengan min 8 dibagi min 4 sama dengan 2. Maka P-nya sama dengan 2. Maka bisa kita cari QD ataupun QS. Kita bisa menggunakan QD ataupun QS. Misalkan kita pakai QD, maka kita tinggal masukkan persamaan min 2P plus 16. Nah, tadi P-nya sudah ketemu sebesar 2, maka tinggal kita pindah ke yang P yang sini. Maka menjadi min 2 dikali 2 plus 16. Maka hasilnya adalah min 4 plus 16. Hasilnya adalah 12 Q-nya. Maka keseimbangan pasar terjadi di titik 12.2. Yang kedua adalah keseimbangan pasar setelah pajak atau sesudah pajak. Di rumus yang Ibu kasih, jika diketahui adalah QD, maka di sini QD sama dengan QS P min pajak. Maka tinggal kita masukkan ke persamaan yang di soal. QD-nya tadi min 2P plus 16, sedangkan QS-nya adalah 8 plus 2. Ingat, P-nya P minus pajak. Maka di sini P
minus pajaknya tadi adalah Rp2 per unit. Maka bisa kita cari min 2P plus 16 sama dengan 8 plus 2 dikali P 2P, 2 dikali min 2 min 4. Yang sejenis kita golongkan, maka min 2P plus 2P pindah ruas menjadi min 2P sama dengan 8 min 4 plus 16 pindah ruas berarti menjadi min 16. Maka min 4P sama dengan 8 min 4 adalah 4. 4 min 16 adalah min 12. Maka P bisa kita cari min 12 dibagi min 4. Maka didapat P setelah pajak sebesar 3. Ini kita tandain aja untuk menandakan bahwa kena pajak, maka di sini adalah PT. Kemudian maka kita bisa mencari Q setelah pajak. Kita bisa menggunakan rumus yang fungsi penawaran ataupun fungsi permintaan di sini. Kita ambil contoh yang fungsi permintaan. Maka di sini QD sama dengan min 2P plus 16. Maka min 2 P-nya tadi sebesar 3. Maka kita masukkan ke persamaan dikali 3 plus 16. Min 2 kali 3 min 6 ditambah 16, maka hasilnya sebesar 10. Maka harga keseimbangan atau keseimbangan pasar setelah pajak adalah di titik 10,3. Dan pertanyaan terakhir adalah grafik keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Sama seperti video yang udah Ibu share sebelum ini, untuk menentukan titik-titik dari grafik yang akan kita gambar, maka kita harus menentukan titik potong. Yang pertama, misalkan kita menentukan titik potong dari fungsi permintaan. Kita bahas yang sebelum pajak terlebih dahulu ya. Maka di sini QD sama dengan min 2P plus 16. Titik potongnya bagaimana? Sumbu Q maupun sumbu P. Titik potong sumbu Q itu adalah ketika Q sama dengan 0. Maka tinggal kita masukkan saja. Jika Q sama dengan 0, maka kita masukkan ke fungsi permintaan, maka 0 sama dengan min 2P plus 16. Maka didapat min 2P pindah ruas jadi 2P plus 16. P-nya salah, ini nggak usah pakai plus. P-nya berarti 16 dibagi 2 sama dengan 8. Titik potong yang pertama adalah 0,8. Kemudian titik potong untuk sumbu P adalah titik potong sumbu P terjadi ketika P sama dengan 0. Tinggal kita masukkan saja 0 ini ke fungsi dari permintaan. Maka QD sama dengan min 2P
plus 16. 0 kita masukkan ke sini 0. Maka min 2 dikali 0 plus 16. Min 2 kali 0 plus 16, maka QD-nya sama dengan 16. Titik potong yang kedua adalah 16,0. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong dari fungsi penawaran. Fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 8 plus 2P. Tadi untuk menentukan titik potong dari sumbu Q itu adalah jika Q sama dengan 0. Tinggal kita masukkan 0, maka didapat 0 sama dengan 8 plus 2P. Pindah ruas, min 2P sama dengan 8, maka P-nya sama dengan min 4. Maka titik potong untuk sumbu Q fungsi penawaran adalah 0, min 4. Kemudian titik sumbu P terjadi ketika P sama dengan 0. Maka didapat QS sama dengan 8 plus 2P. P-nya kita ganti 0, maka menjadi 8 plus 2 dikali 0. Maka hasilnya adalah 8. Titik yang kedua adalah, atau titik potong sumbu P adalah 0,8. Selanjutnya adalah menentukan titik potong fungsi penawaran setelah pajak. Tadi didapat fungsi penawaran setelah pajak adalah QS setelah pajak sama dengan 8 plus 2P min 2 sama dengan 8 plus 2P min 4. Maka didapat 8 dikurangi 4, 4 plus 2P. Maka titik potongnya adalah di sini titik potong sumbu Q, maka syaratnya adalah Q sama dengan 0. Maka didapat 0 sama dengan 4 plus 2P. Pindah ruas menjadi min 2P sama dengan 4, P sama dengan min 2, 4 dibagi min 2. Begitu juga dengan titik potong dari sumbu P. Syaratnya adalah P sama dengan 0. Maka dari persamaan ini kita masukkan P sama dengan 0, maka QS aksen sama dengan 4 plus 2 dikali 0. 2 kali 0, 0, maka QS-nya adalah 4. Dari titik potong sumbu Q maupun sumbu P yang sudah kita cari, maka di sini bisa kita tuliskan. Yang pertama adalah titik potongnya 0,8, titik kedua 16,0, titik potong ketiga 0,min 4, titik potong keempat 8,0, titik potong kelima 0,min 2, dan titik potong keenam adalah 4,0. Sedangkan keseimbangan pasar sebelum pajak 12,2 dan keseimbangan pasar sesudah pajaknya adalah di 10,3. Maka bisa digambarkan di sini. Untuk yang pertama adalah 0,8, maka 0,8 ada di sini. Kemudian 16,0, maka ada di sini 16,0. Yang ketiga adalah 0,min 4, maka 0,min 4 ada di sini.
Yang keempat adalah 8,0. Yang kelima adalah 0,-2. Dan yang terakhir 4,0. Sedangkan E1 terjadi di 12,2, maka di sini tinggal kita tarik 2. Pakai penggaris ya, jangan ikutin ibu nggak pakai penggaris. Kemudian sesudah pajaknya terjadi di 10,3. Titik-titiknya sudah kita temukan, maka tinggal kita tarik garis. Yang ini adalah fungsi penawaran. Titik potong fungsi penawaran 0,-4, sebelum pajak 0,-4 dan 8,0. Maka tinggal kita tarik garis. Kemudian yang setelah pajaknya adalah ini setelah pajak. Nah, yang ini adalah fungsi permintaan. Nah, kalau digambar grafiknya seperti ini, maka sudah terjawab dari pertanyaan A, yaitu keseimbangan pasar sebelum pajak terjadi di 12,2 dan keseimbangan pasar sesudah pajak 10,3, dan grafiknya seperti ini. Di mana di sini adalah E1 atau keseimbangan pasar sebelum pajak, dan di sini adalah keseimbangan pasar sesudah pajak. Di sini adalah D atau fungsi permintaan. Kemudian di sini adalah dari fungsi Di sini adalah fungsi penawaran sebelum pajak, dan di sini adalah fungsi penawaran setelah pajak atau sesudah pajak. Nah, untuk subsidi sama prosesnya seperti ini ya. Ibu contohnya adalah yang setelah pajak.